Setiap kamu nanti akan ditanya di hadapan Allah tentang anak-anaknya. Alhamdulillah, anak-anak kita yang sudah kita masukkan ke pondok, tahfiz Quran, belajar agama. Hari ini orang hanya mementingkan pelajaran yang tak ada hubung kait dengan agama. Padahal zaman silam mereka belajar nahwu, belajar saraf, belajar balaghah, belajar ma'ani, belajar bayan. Mereka belajar fiqh, usul fiqh, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, arud qawafi, belajar syair, belajar tajwid, belajar qiraat. Tidak hanya qiraat Hafs an Asim, belajar qiraat Qumbul, Ibnu Katsir, qiraat Imam Warsh. Ini semua adalah ilmu-ilmu. Kalau tidak kita sampaikan kepada anak-anak kita, maka ilmu ini akan binasa. Alhamdulillah, ini juga adalah amanah. Amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi kalau anak ini tidak dididik dengan baik, maka kita akan diminta tanggung jawab. Tapi kalau anak ini kita bagikan pendidikan yang baik, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Fiqhnya mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, mengikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tasawufnya Ahlussunnah wal Jamaah, mengikut Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Maka insya Allah anak-anak kita ini akan menjadi amal jariyah. Idza matal insan dalam Sahih Muslim, kalau meninggal manusia inqata'a, putus. Tapi di antara amal yang tetap mengalir adalah waladun salihun yad'ulah. Anak-anak kita, belia kita yang hadir malam ini, bila kita nanti menghadap Allah, mereka akan bangun terjaga di tengah malam mengangkat tangan dan berkata, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman, Sahibus Samahah Datuk Mufti Negeri Kedah Darul Aman, Timbalan Mufti Negeri Patani Darussalam, Timbalan Menteri Negeri Aceh Darussalam, para alim ulama, tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada tahun 1988, waktu itu umur saya 11 tahun. Saya diminta untuk membacakan ayat suci Al-Quran pada haul memperingati wafatnya Mursyid Tariqah Syattariyah, Syekh Abdul Rahman. Disitulah kali pertama saya mendengar nama negeri Kedah. Negeri-negeri yang lain saya belum tahu lagi. Saya masih budak kecil. Saat itu saya mendengar bahwa Syekh Abdul Rahman belajar ke Kedah. Dari Kedah dia teruskan belajar ke Fatani. Dari Fatani dia teruskan sampai ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Barulah dia kemudian kembali ke negeri kami. Kenapa negeri aman? Karena amanah dijaga. Kenapa orang menjaga amanah? Karena ada iman. Maka keluarlah satu ungkapan, la imana illa bil amanah. Orang tidak akan disebut beriman kalau dia tidak pandai menjaga amanah. Maka ketika amanah terjaga, terpelihara, disebabkan oleh iman, maka negeri akan menjadi aman. Nama, ada orang mengatakan, apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Doa para ulama. Maka insya Allah Kedah Darul Aman sampai hari kiamat Allah akan jaga keamanan, keselamatan kita semua insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata.
Kata Allah Ta'ala, kami sudah menawarkan amanah alas samawat, ke langit, wal ard, ke bumi, wal jibal, ke bukit. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka tidak sanggup untuk memikulnya. Wa hamalahal insan. Manusialah yang mengambil amanah itu. Lawan daripada kata amanah adalah khianah. Ayatul munafiqi salasun. Orang yang munafik itu tandanya ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah, dia berkhianat. Orang yang menerima amanah, pilihannya hanya 2. Kalau dia menerima amanah, maka dia aman dari neraka. Tapi kalau dia menyia-nyiakan amanah, maka letaknya adalah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang yang munafik, pengkhianat amanah, letaknya adalah di kerak neraka jahanam. Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari neraka jahanam. Amanah. Jangan kita tengok amanah yang terlampau jauh. Amanah yang paling dekat. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fuad, hati dan pikiran. Alhamdulillah di negeri ini amanah pertama telinga dipakai untuk mendengar. Majelis sama. Sam'a, mendengar. Sama, mendengarkan. Sama'ul hadis, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan oleh para tuan-tuan guru di pondok-pondok yang ada di negeri Kedah ini. Lalu kemudian telinga murid-murid, penuntut-penuntut mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang selalu kita fikirkan? Apa yang selalu kita tuliskan? Apa yang selalu kita renungkan? Apa yang selalu kita cakapkan? Apa yang selalu kita pandang? Apa yang selalu kita dengar? Itulah yang akan selalu kita ingat. Insya Allah. Kalau ada orang yang mengatakan dunia ini sudah kiamat. Penghuninya sudah lama meninggalkan sunnah Rasulullah. Maka datanglah ke Kedah Darul Aman. Dia akan menengok, akan memandang pemuda belia-belia yang tetap mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pakaian mereka, dari jubahnya, dari imamahnya, dari sorbannya, dari burdahnya, dari solawatnya, sampai kepada program-programnya semuanya adalah menjaga diri, menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah apa lagi yang diberikan Allah untuk dijaga? Amanah anak. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ustaz Abdul Somad, tolong doakan saya. Saya umur udah 40 tahun. Saya belum ada anak. Kenapa belum ada anak? Saya belum menikah. Nikah dulu. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh, Allah bagi jodoh yang soleh. Banyak betul yang belum nikah. Anak muda semua. Memang kalau kita tengok dari atas nih ke bawah, saya tengok anak muda semua. Ada beberapa yang nampak tua, sebenarnya mereka bukan orang tua. Mereka adalah anak muda yang masuk ke dalam badan orang tua. Karena masalah umur ini bukan masalah muka, bukan masalah umur, tapi masalah semangat. Semua yang datang malam ini adalah orang muda-muda semua insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amanah anak. Berapa banyak hari ini orang tidak lagi peduli kepada amanah anak. Ahlan wa sahlan, wa marhaban. Guru kita, orang tua kita. Kalau kita muliakan orang tua, maka anak-anak kita pun nanti akan memuliakan kita insya Allah. Kalau kita sia-siakan, maka na'udzubillah, anak kita pun akan menyia-nyiakan kita. Maka anak kita mesti bawa ke dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak menghafal sanad-sanad hadis. Mudah-mudahan kita mendapatkan periwayat al-musalsalat dari beliau dan barakah ilmunya. Matta'anallah bituli umurihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Asallahu yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Maka anak-anak ini nanti akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu nanti akan ditanya di hadapan Allah tentang anak-anaknya. Alhamdulillah
anak-anak kita yang sudah kita masukkan ke pondok, tahfiz Quran, belajar agama. Hari ini orang hanya mementingkan pelajaran yang tak ada hubung kait dengan agama. Padahal zaman silam mereka belajar nahwu, belajar saraf, belajar balaghah, belajar ma'ani, belajar bayan. Mereka belajar fiqh, usul fiqh, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, arud qawafi, belajar syair, belajar tajwid, belajar qiraat. Tidak hanya qiraat Hafs an Asim, belajar qiraat Qumbul, Ibnu Katsir, qiraat Imam Warsh. Ini semua adalah ilmu-ilmu. Kalau tidak kita sampaikan kepada anak-anak kita, maka ilmu ini akan binasa. Alhamdulillah, ini juga adalah amanah. Amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi kalau anak ini tidak dididik dengan baik, maka kita akan diminta tanggung jawab. Tapi kalau anak ini kita bagikan pendidikan yang baik, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Fiqhnya mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, mengikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tasawufnya Ahlussunnah wal Jamaah, mengikut Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Maka insya Allah anak-anak kita ini akan menjadi amal jariyah. Idza matal insan dalam Sahih Muslim, kalau meninggal manusia inqata'a, putus. Tapi di antara amal yang tetap mengalir adalah waladun salihun yad'ulah. Anak-anak kita, belia kita yang hadir malam ini, bila kita nanti menghadap Allah, mereka akan bangun terjaga di tengah malam mengangkat tangan dan berkata, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Datang seorang lelaki mengadukan anaknya kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Ya Amirul Mukminin, wahai Amir Mukminin Umar bin Khattab, anak saya ini kurang ajar. Dia melawan saya, anak menderhaka. Umar bin Khattab dengan kebijaksanaannya, dengan hikmahnya, dia tidak hukum. Dia tanya dulu, hai anak, apa yang ingin kau sampaikan? Anak ini pun bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, wahai Khalifah Rasulullah, wahai Amirul Mukminin, apakah kami ini sebagai anak ada hak terhadap ayah kami, terhadap orang tua kami, terhadap ibu kami? Kata Umar bin Khattab, kamu sebagai anak ada hak. Hak kamu adalah kewajiban orang tua, sebab kamu adalah amanah. Apa hak kami sebagai anak? Yang pertama, diberikan ibu yang baik. Yang kedua, diberikan makanan yang baik. Yang ketiga, diberikan nama yang baik. Apa kata si anak? Saya tak dapat tiga-tiganya. Ibu saya perempuan yang tak baik. Nama saya tak baik. Makanan saya pun tak baik. Apa kata Umar bin Khattab? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Engkau lebih dulu menderhaka kepada anakmu sebelum anak engkau derhaka kepada engkau. Jadi begitu banyak sekarang orang tua, ayah, bunda yang menderhaka lebih awal kepada anak sehingga anak itu menjadi anak yang menderhaka. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang tua yang baik mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita pun birrul walidain kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang penulis buku dari Mesir, judul kitabnya Sa'ah wa Sa'ah Gharaib wa Taraib, namanya Abu Ammar Al-Misri. Dia bercerita tentang seorang lelaki. Dia bawa ayahnya ke tengah gurun pasir. Sampai di tempat batu yang besar, dia akan pancung kepala ayahnya. Apa kata dia? Saya akan pancung kamu di sini. Ayahnya berkata, kamu boleh pancung kepala saya. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Apa itu? Di sini jugalah saya dulu memancung kepala ayah saya. Kalau kamu pancung kepala saya, insya Allah anak kamu pun juga akan memancung kepala kamu. Dia bawa ayahnya balik ke rumah, tak jadi dia pancung. Sebab dia takut anaknya nanti akan memancung kepala dia di masa akan datang. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kalau kita bawa anak kecil terlonjak ke dalam masjid, kalau di dalam masjid masih banyak suara tangis anak, masih anak menjerit, insya Allah masjid itu masih lagi ramai 20-30 tahun akan datang. Tapi kalau masjid lebih banyak batuk daripada ayat. Kalau masjid sudah mulai kosong, alhamdulillah. Kenapa program kita tidak dibuat di masjid? Kalau ada orang yang berkata, Ustaz Abdul Somad, program kita menghidupkan sunnah, tapi kenapa Ustaz bagi tazkirah tidak di masjid? Kerana jamaah di Kedah Darul Aman terlampau ramai, penuh. Meletup masjid kalau kita bawa masjid seramai ini. Itu alasan kalau nanti ada yang bertanya,
di luar. Dari mulai 1 kilometer sebelum stadium, kita dah tengok kereta parking. Makin dekat, makin rapat soft. Rupanya soft rapat ini tidak hanya sebelum sembahyang. Parking kereta pun guna soft sunnah juga di Kedah Darul Aman. Saudara saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amanah telinga, inna sam'a, amanah mata, wal basar, amanah hati, wal fuad, amanah fikiran, amanah anak. Sebelum anak lahir, amanah istri. Apa kata seorang lelaki kepada istrinya? Aku tak pernah mencari engkau, engkau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Allah menciptakan qalam, nun, wal qalami wa ma yasturun. Apa kata Allah? Ya qalam, uktub. Wahai qalam, tulislah. Innallaha katabal maqadir. Allah menuliskan takdir. 50,000 sanah, 50,000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian diciptakan Allah makhluk yang berpasang-pasangan. Lelaki perempuan. Min zakarin wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dijadikan Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Supaya kita berbuat baik. Supaya kita beramal saleh. Supaya kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka istri dalam Islam. Al-mu'minun lelaki. Wal mu'minat perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki untuk dipijak-pijak. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk dijunjung di atas. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Khuliqatil mar'atu min dila'. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Selalunya lelaki berkata, kami lelaki melindungi perempuan. Lelaki adalah jantung. Jantungnya selamat karena ada tulang rusuk. Kalau tak ada tulang, maka jantung akan meletup. Jantung akan hancur. Maka perempuanlah yang menjaga lelaki. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah lebih dulu menyebut perempuan daripada lelaki. Dalam ayat lain selalunya Allah menyebut lelaki. Al-mu'minun wal mu'minat. Ba'duhum awliya'u ba'd. Tapi ketika menjaga, maka yang disebut menjaga adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan adalah pakaian. Saya berani menyampaikan tazkirah di hadapan yang amat berhormat Menteri Besar. Kenapa? Karena saya mengguna baju pakaian. Dengan pakaian, lelaki menjadi terhormat, lelaki menjadi mulia. Kenapa? Karena dijaga oleh perempuan. Kalaulah perempuan membuka aib, tidak menjaga amanah, berkhianah, maka hancurlah rumah tangga. Maka perempuan adalah amanah dan lelaki juga adalah amanah. Seorang ayah berkata kepada orang laki-laki, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Ini adalah amanah. Selepas dia berikan anak perempuannya ini kepada lelaki. Lelaki yang sebelumnya hanya bertanggung jawab pada dirinya, matanya, rambutnya, auratnya, lututnya. Tapi selepas dia ada istri, sehelai rambutnya jatuh. Terbuka sebagian auratnya. Maka dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua lelaki-lelaki, pemuda-pemuda, belia-belia yang ada di hadapan saya diberikan istri-istri yang solihah yang baik-baik semua insya Allah. Ada seorang lelaki dalam hidupnya merasa menderita. Ustaz Abdul Somad, bila saya pergi ke luar negara, saya pergi ke luar kota, maka istri saya selalu bertanya, kamu sedang di mana? Balik pukul berapa? Sudah sembahyang atau belum? Sudah puasa atau tidak? Di mana kamu duduk? Apakah Islamic hotel atau tidak? Maka sesungguhnya ini adalah perempuan yang menjaga marwah, harkat, martabat, kemuliaan, kehormatan diri seorang lelaki. Begitu juga dengan lelaki kepada perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para lelaki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, nara. Ingatkah kita sebagai lelaki bila last sekali menjagakan istri untuk sembahyang tahajud tengah malam? Rahimallahu mar'an. Allah merahmati seorang lelaki. Aiqadha ahlahu. Dia jagakan istrinya di tengah malam. Dia ambil air. Dia percikkan ke wajah istrinya. Wake up my honey.
Adakah dia nak sembahyang tahajud? Tidak. Dia nak minta kawan, dia nak tonton Real Madrid, Barcelona. Bila kita last sekali teringat membangunkan istri untuk tahajud malam. Alhamdulillah Ustaz Abdul Somad, suami saya jagakan saya tengah malam pukul 2 untuk ajak saya tahajud. Alhamdulillah. Tapi dari awal salat sampai salam, saya tak dengar dia baca ayat. Padahal salat tahajud itu kan sama dengan salat tarawih. Dijaharkan Fatihah dan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Saudari saya yang perempuan, kalau engkau ada suami lelaki yang menjagakan engkau di tengah malam, dia belum berbunyi, bersabarlah. Berarti engkau mendapatkan takdir lelaki namanya Imam Silent. Jagalah, lama-lama nanti sama macam orang memelihara burung. Dia letak dalam sarang, dia bagi makan minum, nanti lama-lama berbunyi sendiri. Mungkin dia baru tahap awal, dia baru mengaji kepada tuan-tuan guru. Dia baru hafaz surat-surat pendek. Sebab kalau kita paksakan di dunia yang penuh dengan maksiat hari ini, fitnah akhir zaman merajalela. Kalau masih ada suami yang peduli kepada sembahyang tahajud istrinya, pernahkah kita mengajarkan bagaimana bunyi bad, bagaimana makharijul huruf ain? Pernahkah kita mengajarkan Al-Fatihah? Bagaimana yang betul matnya? Bagaimana Fatihahnya? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Perempuan punya 5 hak terhadap lelaki. Perempuan menjadi amanah bagi lelaki. Lelaki ada 5 kewajiban terhadap istri. Makan, pakaian, tempat rumah, pendidikan, perhatian. Banyak perempuan sekarang yang tidak diperhatikan oleh suami, sehingga dia minta perhatian dari suami orang lain. Banyak lelaki yang tidak memperhatikan perempuan. Padahal Nabi SAW, bagaimana perhatian dia kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW tidak pernah panggil ya Aisyah, tapi dia panggil dengan panggilan yang penuh dengan perhatian dan kelembutan serta kebaikan. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, bukan Ustaz Abdul Somad. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu. Khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku, kepada Sayyidina Muhammad SAW. Nabi tak pernah memanggil nama, sebab memanggil nama adalah kata-kata yang kasar. Nabi memanggil dengan panggilan kelembutan. Apa kata Nabi? Ya Humaira. Yang dipanggil adalah sifatnya, yang dipanggil adalah pujian. Humaira diambil dari kata ahmar. Ahmar artinya merah. Ya Humaira, wahai engkau yang kulit engkau putih, kalau terkena cahaya matahari, maka dia akan kemerahan. Jadi kalau begitu nanti bila balik tazkirah nih, kami sebagai lelaki nih boleh memanggil istri kami ya Humaira, boleh. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati. Sedangkan menyenangkan hati orang saja baik, apalagi menyenangkan hati perempuan yang sudah mengandung anak kita 9 bulan 10 hari lamanya, yang menyusukan anak kita 2 tahun lamanya, bersimbah air mata dan darah menjaga keluarga, senangkan hatinya. Maka balik dari sini, panggillah dia ya Humaira. Tapi dia tak putih, tak apa-apa. Ini banyak lelaki yang terlampau jujur. Balik ke rumah dia panggil, ya Hajar Aswad. Terkadang kejujuran itu menyakitkan. Tidak dianggap dusta bohong pada 3. Yang pertama, al-harbu khid'ah. Peperangan itu adalah tipu muslihat. Bila terjadi peperangan, na'udzubillah. Lalu kemudian Abdul Somad masuk ke rumah tuan. Selepas itu datang tentera kafir yang akan membunuh. Mana Abdul Somad? Maka tuan akan menjawab, Abdul Somad tidak ada di sini. Itu bukan bohong. Itu tipu muslihat perang. Abdul Somad tak ada di sini. Sebab dia ada dalam bilik bersembunyi. Begitu juga dengan suami. Ketika istrinya bertanya. Istri pulang dari suatu negeri. Dia bawakan kain. Macam mana abang tengok kain ini? Wow, amazing. Padahal sebenarnya kain itu biasa saja. Menyenangkan hati dia.
Mendamaikan dua orang yang berkelahi, bertikai, bertembung. Apa kata dia tentang saya tadi? Dia tak ada satu kata pun yang mencaci maki engkau. Saya dengar, saya tengok di grup-grup WhatsApp, dia selalu mengejek, mengolok, caci maki, sumpah hamun saya. Ada dia caci saya. Telinga saya tak ada mendengar satu kata pun dia tak ada caci awak. Memang satu tak ada, 100 ada. Saat itu kita sedang wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara saudaramu. Amanah telinga dah kita jaga, amanah mata kita dah jaga, amanah hati dan pikiran dah kita jaga, amanah anak sudah, amanah istri sudah, amanah apa lagi? Amanah negeri. Negeri mesti kita jaga. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong satu batang pokok kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah sungkurkan kepalanya dalam api neraka. Negeri kita ada pokok kayu, ada hutan, kita mesti jaga. Semena-mena kita ambil kapak, kita ambil parang panjang, lalu kita tebang tanpa ada sebab. Apa kata Nabi? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, tempat benaung, panas terik. Datang kambing, datang kerbau, datang lembu bernaung di bawah. Tiba saja dia ambil kapak, dia tebang. Sawwaballahu ra'sahu finnar. Allah sungkurkan kepalanya dalam api neraka. Negeri mesti kita jaga. La yabullanna ahadukum fil ma'id daim. Jangan kamu mengeluarkan, maaf cakap, air najis, air kotor di air yang tergenang. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Apa maknanya? Jangan kotori alam yang cantik dan indah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah nampak kerosakan fil barri di daratan, wal bahri di lautan. Siapa yang merosakkan ini? Bima kasabat aidin nas, tangan-tangan manusia. Sejahat-jahatnya gajah, dia paling mencabut pokok 5-3 kayu. Dia ambil tebu, dia ambil pangkal batang umbut pinang. Tapi manusia, dia tidak memotong 1, 2, 3 batang. Satu hutan dia habiskan, sehingga gunung bukit tak dapat lagi menahan air. Banjir datang, tanah turun ke bawah, musibah terjadi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Tambah satu lagi, wal jawi. Langit, udara, oksigen, semuanya kotor. Perbuatan siapa? Perbuatan manusia. Laula daf'allahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Kalaulah manusia ini tidak saling mengingatkan, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr, maka sudah lama dunia ini hancur. Allah kirimkan nabi-nabi. Selepas nabi-nabi, al ulama warasatul anbiya, para ulama yang masih mengingatkan kita tentang kebaikan, tentang kebenaran. As-sakitu anil haq, orang yang diam melihat kebenaran dipijak, melihat kebenaran dihinakan, melihat kebenaran direndahkan. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dinukil oleh Imam An-Nawawi. Apa kata Imam An-Nawawi? Mengambil pendapat Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebenaran direndahkan, dilekehkan, maka dia adalah syaitan akhras. Dia adalah setan bisu. Sudah setan, bisu pula lagi. Allah Subhanahu wa taala menaikkan darjah kita di hadapannya. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kita paling baik bukan kerana kita tegak malam sampai bengkak kaki. Kita paling baik bukan kerana kita sembahyang sampai menghitam kening. Kita paling baik kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf, nahi munkar. Banyak yang boleh melakukan amar ma'ruf. Ada orang yang amar ma'ruf dengan suaranya. Ada yang amar ma'ruf dengan hafazan hadisnya. Ada amar ma'ruf dengan menggelegarnya. Tapi ada orang yang tidak perlu bersuara. Dia hanya bagi sign saja. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibuh, seandainya doa engkau makbul. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, imam mazhab yang keempat, meninggal tahun 241 Hijrah, makamnya di Baghdad, Irak. Seandainya doa engkau makbul dan doa itu hanya satu. Wahai pemuda belia, seandainya doa engkau makbul dan doamu cuma satu,
jangan minta istri yang solihah. Kenapa? Karena kalau engkau minta istri yang solihah, sahabatmu belum tentu dapat yang sama. Wahai perempuan, jangan minta suami yang saleh. Kenapa? Karena yang lain juga ingin mendapatkan yang sama. Tapi mintalah pemimpin yang adil dan amanah. Kalau mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah, maka satu negeri akan mendapatkan keadilannya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Siapa yang mampu berjalan min San'a ila Daril Bayda, San'a, Yaman, Daril Bayda, Maghribi, maka dia tidak akan menemukan fakir miskin mustahik zakat yang boleh mengambil zakat. 8 asnaf, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Semuanya bersih. Yaman, Saudi Arabia, Syam. Syam sekarang sudah menjadi 4 negara. Lebanon, Suriah, Palestina, Jordan. Selepas itu Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maghribi. Berjalan di 12 negara. Karena keadilan seorang pemimpin bernama Umar bin Abdul Aziz. Di balik lelaki yang hebat, ada perempuan. Di balik lelaki yang perkasa, yang adil dan amanah, ada seorang perempuan. Pertama, perempuan yang melahirkan. Ummuka, ummuka, ummuka. Kedua, perempuan yang sabar. Waktunya diambil demi untuk menjaga sebuah negeri. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amanah yang diberikan Allah. Bangsa, negeri tempat kita diam. Bangsa, suku kita. Apakah Nabi Muhammad SAW tidak menjaga sukunya? Nasabnya dia jaga. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manab, anak Qusay, keturunan Adnan, cucu-cucu Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Nasab mesti kita jaga. Bila kita register di Al-Azhar University, dia tulis nama Rubai. Nama tulis 4. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Saya cuma hafaz sampai 4. Andai dia minta 5, saya pun tak tahu siapa yang kelima. Nabi Muhammad SAW menjaga bangsanya. Di akhir namanya, Nabiul Arabi wal Ajam. Dia tetaplah menjaga Al-Qurashi. Quraisy. Abu Bakar, Quraisy. Umar, Quraisy. Utsman, Quraisy. Ali, Quraisy. Bilal, tidak Quraisy. Bilal, Nubia. Ini Mesir, ini Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada sempadan. Satu sempadan nama negeri Nubia. Itulah dia kampung Bilal bin Rabah. Apakah orang kalau sudah masuk Islam, lalu nasab dia hilangkan? Tidak. Kita tetap menjaga nasab. Itulah mengapa ulama-ulama tetap menjaga nasabnya. Bila selepas kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka kita jaga. Kita jaga keimanan, tapi kita jaga juga nasab kita. Sebagai seorang Melayu, bangga menjadi seorang Muslim. Kalau sudah disebut Melayu, Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam, hilang me-nya, tinggal layunya saja lagi. Kalau ada orang bangga dengan Melayunya, Melayu ini mulia karena Islam. Melayu sekarang tersebar ke beberapa negara. Di sana ada Thailand, tapi di sana juga ada Melayu, Melayu Fatani. Di sana ada Moro, di sana ada Filipina, tapi di sana juga ada Melayu, Melayu Sulu. Di sana ada Borneo, di sana ada Melayu, di sana ada Brunei Darussalam. Dari Brunei Darussalam atas Borneo turun ke bawah. Di sana ada Melayu Sambas, ulama yang besar yang mengkomben antara tarekat Qadiriyah dengan tarekat Naqsyabandiyah. Dia adalah Syekh Khatib Sambas. Kita mengenal dengan tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Yang menggabungkan dua tarekat ini adalah Syekh Khatib Sambas. Turun daripada kerajaan Sambas ke bawah. Itulah dia kerajaan Melayu Islam yang diasaskan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Hussein Al-Gadri. Kesultanan Melayu Al-Gadriyah. Di Sumatera, dari mulai Aceh di atas, dengan sultan-sultannya, turun ke bawah, Kesultanan Melayu Islam Langkat. Turun ke bawah, Kesultanan Melayu Delhi. Turun ke bawah, Kesultanan Melayu Serdang. Turun ke bawah, Kesultanan Melayu Asahan. Turun ke bawah,
Kesultanan Melayu Siak Sri Indrapura. Turun ke bawah, Kesultanan Melayu Indragiri. Turun lagi ke bawah Sumatera, Kesultanan Melayu Jambi. Yang membawa Islam ini sampai kepada ujung adalah orang-orang yang mengamalkan sholawat nariyah. Hari ini apa yang pengamal sholawat nariyah dibid'ahkan, disyirikkan, dimusyrikan, karena dianggap bertawassul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka berani dipukul ombak, dihempas gelombang, angin, cabaran mereka terjang. Kenapa? Mereka dulu bukan macam Ustaz Abdul Somad sekarang. Dia naik pesawat terbang, naik kereta. Mereka dulu Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Haula wala quwata illa billah. Ombaknya kuat, tajam, anginnya kencang. Apa yang membuat mereka kuat? Mereka kuat adalah karena mereka bertawassul kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang yang bertawassul, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah kamu. Bertawassul dengan amal saya tak seberapa, maka tawassul yang paling dahsyat, yang paling kokoh, yang paling kuat, yang paling gagah perkasa. Tawassul tadi bila datang beberapa ayah membawakan anaknya, atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin wasiddiqin wasyuhadain wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is. Saya kalau bertawassul 10, atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin wasiddiqin wassalihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya. Jadi kalau ada orang yang mensyirikkan tawassul, berarti dia katakan Somad syirik 10 kali syirik. Masalah maulid bid'ah, mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, 1 Muharram bid'ah, kenduri bid'ah. Maka kalau kita bid'ahkan sesama saudara, ketika kita sudah mengatakan hai pelaku bid'ah, maka sama dengan kita kata dalalah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin. Apa itu bid'ah? Hanya dengan 5 jari membid'ahkan orang. Tidak dibuat Nabi bid'ah. Kalau buat Nabi bid'ah, orang belajar di pondok berpuluh tahun, dia dapat definisi ta'rif bid'ah. Kalaulah setakat itu saja kita kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, maka kita sudah membid'ah ulama salaf. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, namanya Abdullah. Abdullah ditanya, wahai Abdullah, siapa nama ayah kamu? Ayah saya namanya Ahmad bin Hanbal. Berapa di semalam? Salasami'ati raka'ah, 300 sehari semalam. Buka kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Zahabi, paling ketat dalam masalah hadis. Imam Zahabi orang yang masalah hadis. Sampai-sampai kalau kita baca kitab Mustadrak Al-Hakim, kalau katakan hadisun sahih, sebagian tak menerima. Karena Al-Hakim minal mutad, dia memudahkan tasahih hadis. Maka ada kaedah sahhahahu wa wafaqahu Zahabi. Disahihkan oleh Imam Hakim, Zahabi. Imam Zahabi jauh daripada kata bohong dan dusta. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Sembayang 300 rakaat. Kalau kaedah tadi, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, kalau bid'ah dalal masuk neraka, maka kita sudah memasukkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam neraka. Karena dia sholat 300 rakaat. Karena Nabi tidak pernah melaksanakan sholat rakaat. Tunjukkan mana hadis bahwa Nabi sholat 300 rakaat. Ahmad bin Hanbal mendoakan Imam Syafi'i. Apa doa dia? Firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i fi salati 40 sanah. Saya Syafi'i 40 tahun dalam sholat saya. Bukan selepas sholat, bukan selepas salam. Di dalam sholatnya dia Syafi'i. Mana pernah Nabi mengajarkan doa dalam sembahyang? Wali walidayya, wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau kita pakai kaedah tadi, tidak dibuat Nabi bid'ah. Kalau bid'ah dalalah masuk neraka.
kali Imam Ahmad bin Hambal kita masukkan dalam neraka. Abu Hurairah sebelum tidur malam, dia petik tali yang dia simpul, alfa uqdah, 2000 simpul tali. Subhanallah, subhanallah, barulah dia tertidur. Nabi mengajarkan, hai orang beriman, sebelum kamu tidur, maka petiklah 2 kali simpul tali. Tidak ada. Kalau kita pakai kaedah, kalau tidak bid'ah, berarti kita sudah memasukkan sahabat Nabi Abu Hurairah di dalam. Ya zubillah, ini memecah belah kesatuan umat. Nata'awan fi mattafaqna, kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, nata'awan fi mattafaqna. Perkara-perkara yang kita sepakat, mari kita bekerja sama. Wa nata'adzar, pada perkara-perkara yang kita berbeza, mari kita berlapang dada perbezaan. Begitulah ahlus sunnah wal jamaah. Datang imam taat dari Mesir, dia tengok ada munazarah, perdebatan antara bin Anas dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah rasional, Imam Malik bin Anas ahlul hadis. Imam Laits bin Sa'ad datang menjumpai Imam Abu Hanifah. Ya Abid, ya Abu Hanifah, apa pendapat engkau tentang Malik bin Anas? Imam Abu Hanifah, belum pernah saya jumpa orang yang hafazan sekuat hafazan Malik bin Anas. Selepas itu Laits bin Sa'ad datang menjumpai Imam Malik bin Anas. Ya Malik, apa pendapat engkau tentang Abu Hanifah? Apa kata Malik bin Anas? Belum pernah berjumpa orang yang ra'yunya tajam. Imam Abu Hanifah. Begitulah mereka saling membesarkan, saling memuliakan. Ulama, at-tanafus bainal ulama isyadid. Itulah kenapa jarhul mu'tabar. Kalau ada di antara sesama ulama dalam ilmu jarah wa taqlid. Saya Al-Faqir Abdul Somad datang ke Kedah, bukanlah kirah tausiah kepada para ulama. Saya datang mengambil keberkahan. Maka kan pada pemuda, pada belia, pada remaja. Kenapa? Tidak sedang berhadapan dengan para ulama. Saya sedang bercakap-cakap, berbual, tukar pikiran, memberikan tazkirah kepada para belia seakan datang. Ini adalah amanah. Yang akan ditanya, an umrihi fima afna, umur habiskan. Umur, ini yang pertama kali kita dapat. Ditanya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini umur kita berguna, bermanfaat, mendengarkan ayat Al-Qur'an, mendengarkan tazkirah guru, mendengarkan kata-kata alu-aluan dari yang amat berhormat menteri besar. Semuanya bermanfaat, ada zikir, ada salawat. Kita mendengar ya para ulama, tapi nanti bila kita keluar, kita balik ke rumah, apakah umur kita masih boleh kita bawa tanggung jawab di hadapan Allah wa ta'ala. Selepas itu apa? An ilmihi fi ma'amil. Ilmu, akhlak, fiqh, tafsir, hadis. Semua akan diminta atau belum. An malihi, harta. Sudahkah kita keluarkan? Wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, wa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ada orang Islam hingga bengkak kakinya, berzikir, bersalawat, tapi tak makan. Laisa bil mu'min. Dia bukan orang. Dia yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. La jambihi ja'i'un, jirannya kelaparan. Iman dalam bukan hanya karena hafazan, bukan karena ilmu. Bagaimana kita peduli kepada saudara kita. La yu'minu ahadukum man hatta yuhibba li akhih, sampai engkau sayang kepada saudara ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Dari kejauhan dari atas saya menengok belia memakai sorban mengingatkan pada Palestina. Begitu juga dengan yang memakai sorban yang mengingatkan pada Palestina. Ustaz Abdul Somad masih ingat? Baju saya pun mengingatkan pada Palestina. Kita tak Palestina. Jangan pernah lupakan Palestina. Kita tak ada senjata. Tapi kita boleh posting Instagram, Twitter. Ustaz Abdul Somad cerita tentang Instagram. Ustaz Abdul Somad ada. Ada. Cubalah cari Instagram Ustaz Abdul Somad. Yang belum follow, tolonglah follow. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila dulu kita
Kawan hadapan, kawan belakang, kawan kanan, kawan kiri. Tapi hari ini kawan yang ada di sosial media kita sampaikan, adapun hater pun yang mencaci maki, bila ada orang olok kita, caci maki kita, itu maknanya dia dah follow kita. Kalau ada orang yang caci maki, kami tengok dalam komen-komen tu Ustaz Abdul Somad tak ada balas, sabar Abdul Somad, mereka hamun, mereka attack, haters. Kenapa Ustaz tak ada balas komen? Saya bukan sabar, sebab swot. Instagram, TikTok, pada admin. Admin yang aturkan semua. Ini saya bagi tahu di sini. Jangan ada dusta di antara kita. Nanti bagi yang ada kirim DM, apa tak ada balas, kenapa dia tak reward, kenapa dia tak bagi balasan? Saya tak membalas, tapi saya jaga diri saya. Halakam ru'un lam ya'rif qadaka. Siapa yang celaka? Orang yang tak tahu siapa dirinya. Saya ini suka emosi, saya ini mengamuk, maka saya tahu, ini kalau saya maki, hamun, maki saya, haters, attack saya, ini kalau tak saya balas, gendangnya. Kalau tak handphone tu hancur, kepala saya hancur. Maka kita jaga. Kita guna yang baik-baik. Kita posting yang baik-baik. Ujung jari kita jadi sebab masuk surga. Tapi ujung jari kita juga boleh masuk ke dalam api neraka. Dulu, zaman datuk-datuk kita dulu, bila dia kunci pintu, dia masuk rumah, dia kunci pintu rumah, dia masuk bilik, dia kunci. Lepas tu dia tidur tenang. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi hari ini, orang itu pagar rumah, dia kunci pintu bilik, dia masuk ke rumah pun tak tenang. Baca komen. Hidup ini sebenarnya tak susah. Yang susah komen orang. Maka bila kalau saya kurang, nampaknya Ustaz Somad ni kurang makan. Bila saya gemuk, Ustaz jangan banyak makan, nanti cepat mati. Maka yang paling tenang adalah orang yang percaya kepada dirinya. Wa in tutara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut manusia, mereka hanya akan menyesatkanmu daripada jalan Allah Subhanahu. Ini semua adalah amanah. Amanah yang paling besar adalah amanah Islam. Kenapa Allah buat kita Islam? Islam. Muslim. Ayah saya Muslim. Muslimah. Tinggal di negeri Muslim. Saya mesti jaga. Suku saya Melayu, Islam mesti dijaga. Melayu guna tanjak penutup. Di mana lelaki bertanjak, di mana bumi, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki bertanjak, di situ bertudung. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagai orang Melayu. Ketika kita jaga ini dengan baik, amanah Islam mesti kita. Kenapa orang tidak tertarik dengan agama Islam? Al-Islam bil muslimin. Islam ini terhijab bukan karena orang lain. Perbuatan orang Islam. Ada orang belajar Islam di internet. Dia tonton-tonton, dia tengok-tengok, dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Selepas masuk yang di masjid. Selepas selesai sembahyang Jumat, balik kasut dia hilang. Apa kata dia? Alhamdulillah saya masuk Islam tak menengok orang Islam. Belajar kepada agama Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Orang Islam tidak menunjukkan Islam salam. Kita sembah, Allahumma antas salam. Agama kita, Allah turunkan Islam ini bukan hanya rahmat untuk kita. Wa ma arsal rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil mu'minin. Bukan rahmatan lil Malaysiyin. Rahmatan lil alamin. Bagaimana orang menengok kita, buka pintu hidayah, ingin masuk Islam. Imam Al-Hasan Al-Basri. Dia ada jiran dia tak Islam. Rumah dia di bawah. Suatu ketika Imam Al-Hasan Al-Basri sakit. Datanglah jiran dia menengok. Mana Hasan Basri, nampak saya tak pernah keluar rumah. Sakit. Jirannya masuk ke dalam rumah. Dia tak boleh duduk di bilik tamu. Dia terbaring di dalam bilik kamar tidur dia. Maka jiran dia yang tak Islam ni masuk dalam bilik tidur. Dia tengok di sudut kamar. Satu bejana menampung air dari atas. Hai Hasan Basri. Ya. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Minat tabi'in. Nabi, sahabat.
Imam Al-Hasan Al-Basri. Itu air apa wahai Hasan Al-Basri? Menampung bocor dari atas. Kata jiran dia yang tak Islam, kalau itu bocor dari atas itu adalah air dari tandas saya. Berapa lama kamu tahankan air bocor ini? Saya sudah menahan isyuruna sana, 20 tahun. Apa kata jiran dia yang tak Islam? Apa yang mengajarkan engkau penuh dengan kebaikan ini? Maka saksikanlah wahai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasul. Anul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih manusia daripada cakap. Berapa banyak cakap kita tak bermakna sebab tak sesuai perbuatan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya, Ummul Mukminin, wahai Aisyah, bagaimana Nabi Muhammad SAW? Ana khuluquhul Quran. Dia adalah Al-Quran yang berjalan di atas muka. Al-Quran dihafaz, baik. Al-Quran ditafsirkan, elok. Al-Quran ditulis grafi masjid, cantik. Tapi Al-Quran sebagai amalan-amalan cakap kita, perbuatan kita, kebaikan kita, kepada kawan dan sahabat, kepada sebangsa seugama, yang akan diminta, ini adalah amanah. Ada orang sekarang yang kenapa saya hidup zaman sekarang Ustaz Abdul Somad? Kenapa saya hidup di tahun 4? Kenapa saya tak hidup di zaman Nabi? Kenapa saya tak hidup di zaman sahabat? Hidup di zaman Amirul Mukminin. Jangan salahkan takdir. Kalau ada hari takdir, bagi tahu pada dia. Andai engkau hidup di zaman Nabi, belum tentu mungkin ikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Kenapa kita hidup zaman sekarang? Menurut ilmu Allah, memang kita sekarang. Kata Nabi SAW, akan ada orang yang minum dari telaga Haud ini. Apakah kami ya Rasul? Ashabi. Yang akan minum di telaga ini adalah ikhwan. Apa itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarauni. Mereka belum pernah memandangku, tapi mereka percaya kepadaku. Mereka akan menjagaku. Dan mereka tidak akan haus. La yazma'u fiha abada. Tidak akan haus. Semoga kita termasuk orang yang tak pernah memandang Nabi, tak berperang dengan Nabi, tak sholat dengan Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi dan di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi agak pukul 10 kurang suku, sekarang sudah pukul 10. Walaupun saya tak tengok jam tangan saya, tapi saya dah tahu agak lebih dari 1 jam. Terasa dari semut sudah menjalar di kaki. Itulah yang boleh saya sampaikan. 10 jari saya angkat 11 dengan kepala. Ampun kepada datuk-datuk, datin-datin, alim ulama, kepada sahibus sama yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman. Lisan saya datang daripada hidayah Allah. Yang tak baik adalah hadapan saya. Kita tidak pernah berpisah. Malam ini saya akan meninggalkan Kedah dan insya Allah kita tetap selalu bersama dalam doa. Aku Astagfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.